Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini saya dan anggota tim saya izin untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami terkait mata kuliah sistem operasi. Jadi, kami dari kelompok 8 dan kami mendapatkan judul yaitu Semaphore and Readers and Writers Problems. Baik, di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan diri saya sendiri, Arya Satya Andika Akbar dengan NIM 187241003, Dwi Maulidan 187241006, Hasya Azamah Syari Oksigen Daru 187241019, Fatir Kusuma Agung Winara 187241054, Muhammad Laudi Kafa Pramudia 187241066, Bima Akbar Rizkullah 187241077 dan Hakim Nadif Winay Putra 187241112. Baik, sekarang di sini saya izin untuk masuk kepada slide pertama, yaitu penjelasan semafor itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih semafor itu? Definisi dan jenis semafor. Jadi sebenarnya semafor itu adalah variabel atau kayak tipe data abstrak yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama oleh multiple threads dan menghindari masalah critical section dalam sistem concurrent seperti operating system dan multitasking. Konsep dasar semafor sendiri itu kayak variabel integer dan non-negatif yang digunakan sebagai sinyal antar proses, kemudian dikembangkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1965, diakses hanya melalui dua operasi atomic standard weight P dan sinyal V. Nilai semafor menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia atau status availability. Jadi tujuan penggunaannya sendiri itu untuk mutual exclusion, memastikan hanya satu proses yang mengakses critical section, kemudian synchronization, mengkoordinasikan urutan eksekusi antar proses, dan kemudian resource management, mengelola akses ke multiple instance dari sumber daya. Mungkin itu saja dari saya, dan saya serahkan kepada teman saya untuk penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya, terima kasih. Nah, di slide ini akan membahas binary and counting. Nah, binary sendiri itu apa sih? Nah, binary sendiri itu mempunyai nilai yang sederhana, yaitu cuma 0 kalau nggak 1. Nah, kalau nilainya 1, itu artinya itu resource-nya sedang bebas dan prosesnya itu boleh masuk. Kemudian kalau nilainya 0, yang itu artinya resource-nya itu sedang dipakai dan proses yang lainnya itu harus menunggu. Nah, biasanya binary semaphore ini dipakai buat kasus-kasus yang benar-benar butuh eksklusif. Jadi, cuma satu proses aja yang boleh masuk ke critical section. Nah, kemudian counting semaphore itu apa sih? Nah, bedanya dengan binary, counting sendiri itu bisa punya nilai lebih dari 1. Nilai awalnya itu biasanya di-set ke jumlah maksimum proses yang boleh masuk critical section secara bersamaan. Biar lebih paham, ini ada suatu case. Nah, misalnya itu ada 10, di perpustakaan itu ada 10 ruang belajar yang dimana front desk-nya itu bertindak sebagai counting semaphore dengan nilai awalnya 10. Nah, setiap siswa yang masuk ruang belajar ini nilai semaphore-nya turun dari 10 itu jadi 9, 8, 7, dan seterusnya. Nah, kalau nilainya udah mencapai 0, itu artinya ruangannya udah penuh. Kemudian siswa berikutnya itu harus menunggu sampai ada siswa lain yang keluar dan ngelepasin ruangan itu tadi, sehingga nilai semaphore-nya tadi naik. Kemudian di case ini tuh kayak cara kerjanya itu menghitung berapa banyak resource yang masih tersedia. Nah, perbedaan singkat antara binary sama counting itu apa sih? Kalau binary itu nilainya hanya 0 kalau nggak 1, kalau counting itu nilainya bisa lebih besar dan digunakan untuk mengatur beberapa proses sekaligus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang operasi dasar. Nah, di sini sebelum saya memulai untuk mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hazza Ajmaksara Sikandaru dengan NIM 187241019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dasar semaphore. Jadi tujuan utama dari operasi dasar semaphore adalah untuk mencegah kekacauan atau repetition condition ketika beberapa proses mencoba mengakses sumber daya yang sama pada waktu yang bersamaan. Misalnya mengakses file yang sama atau menggunakan printer yang sama.
Jadi di sini itu operasi dasarnya itu berfungsi untuk mengatur gitu lalu lintas jika sumber dayanya itu satu dan ada beberapa program yang meminta atau mau menjalankan sumber daya ini, jadi sistem dasarnya itu akan mengaturnya itu dengan dua algoritma. Yang pertama itu waiting atau dengan simbol P, dan yang kedua itu adalah signal dengan simbol V. Yang pertama yaitu waiting dulu. Operasi wait pada Simapur adalah seperti kamu sedang menggunakan sumber daya yang sedang kamu perlukan. Jika kamu sedang menggunakan sumber daya tersebut, maka sumber daya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu yang operasi dasar signal. Lalu operasi dasar signal adalah operasi yang dilakukan setelah kamu menyelesaikan menggunakan sumber daya tersebut dan memberikannya kepada operasi lain yang sedang membutuhkannya. Jadi, simpelnya operasi dasar wait ini adalah ketika kamu itu sedang menggunakan sumber daya yang kamu butuhkan itu. Dan ketika kamu itu menggunakan sumber daya itu, orang lain atau program lain itu tidak bisa menggunakan sumber daya tersebut. Namun, ketika kamu sudah menyelesaikan menggunakan sumber daya tersebut, kamu bisa memberikan sumber daya tersebut kepada program atau orang lain yang ingin menggunakannya. Mungkin itu saja untuk slide sini, dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya itu ada materi deadlock dan starvation. Jadi deadlock itu terjadi ketika proses saling menunggu sumber daya saling terkunci, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkannya, seperti kayak writers problem dengan upgrade able locks yang membuat dua thread saling menunggu. Untuk selanjutnya yang starvation itu juga terjadi ketika proses terus-menerus ditolak akses meskipun sumber daya tersedia. Misalnya writer starvation pada preferensi pembaca atau reader starvation pada preferensi penulis. Untuk pencegahannya sendiri dapat melakukan dengan fair queuing atau mekanisme turnstile agar setiap proses tersebut mendapat giliran secara adil. Contoh selanjutnya di sini ada readers and writers problems. Jadi ini sebenarnya masalah klasik dalam sistem operasi yang terjadi ketika beberapa proses ingin mengakses data yang sama secara bersamaan. Permasalahan ini menjadi contoh yang penting dalam sinkronisasi karena sering digunakan untuk mempelajari dan membandingkan berbagai metode dengan mengatur akses bersama terhadap data. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Kusuma Kemenara. Di sini saya izin menjelaskan tentang contoh implementasi pada reader and writer problem. Nah, di sini pada slide tersebut dapat dilihat bahwasanya diagram ini itu menjelaskan tentang bagaimana reader and writer problem bekerja. Yang mana di sini proses reader threads atau query diizinkan mengakses data secara bersamaan konsekuen, sementara writer threads atau threads yang kanan memerlukan akses yang eksklusif. Di sini digambarkan ada icon gembok yang melambangkan semafor sebagai mekanisme penguncian ketika semafor acquired atau diperbolehkan. Ini menandakan salah satu writer sedang beroperasi atau reader pertama telah memblokir writer sehingga akses lain terutama writer itu harus menunggu. Nah, sebaliknya ketika semafor atau kunci gemboknya itu rilis, memungkinkan reader untuk masuk secara paralel atau writer berikutnya untuk mengambil akses eksklusif dengan manajemen semafor dan counter internal atau read_count. Sistem ini mencapai konkurensi tinggi bagi reader sambil memastikan mutual exclusion ketat untuk writer menjaga integritas data. Nah, pada slide selanjutnya adalah pada slide kali ini kita akan melihat pseudocode sebagai solusi readers writer menggunakan semafor. Untuk proses reader ada dua bagian pentingnya. Yang pertama, ketika reader masuk, ia akan menambah counter read CNT. Jika ini adalah reader yang pertama, dia akan mengunci writer dengan wait WRT supaya tidak ada writer yang bisa mengakses resource. Reader lain akan bisa masuk bersamaan karena mutex hanya digunakan untuk update counter. Yang kedua, ketika reader selesai, read CNT akan dikurangi. Jika reader terakhir keluar, ia akan membuka kunci writer menggunakan signal WRT. Sementara itu, proses writer lebih sederhana. Writer harus menunggu semafor WRT yang artinya ia hanya bisa menulis jika tidak ada reader yang sedang aktif. Setelah selesai, writer melepaskan kunci agar reader atau writer lain bisa lanjut.
Intinya, kode ini tuh memastikan banyak reader dapat membaca secara paralel, tetapi writer selalu dapat akses yang eksklusif, sehingga tidak terjadi konflik dan data tetap konsisten. Hal ini kami dapatkan dari sumber www.gigs4gigs.org. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide kali ini, ada 3 variasi penyelesaian masalah pada readers writers. Yang pertama adalah reader priority, di mana reader selalu diutamakan. Namun kekurangannya, writer bisa mengalami starvation kalau reader terus berdatangan. Yang kedua adalah writer priority. Kebalikannya, writer mendapat giliran lebih dulu, sehingga proses penulisan tidak tertunda, tetapi reader bisa menjadi pihak yang menunggu lebih lama. Yang terakhir ada fair solution. Di sini, antrian dibuat lebih adil menggunakan mekanisme FIFO atau FIFO, sehingga tidak ada reader maupun writer yang kelaparan. Semua mendapat giliran secara teratur. Jadi, perbedaan dari ketiga variasi ini terletak pada siapa yang diprioritaskan dan bagaimana sistem menghindari starvation. Hal ini kami dapat dari sumber www.baldung.com. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang bagian analisis trade-off antara fairness dan efisiensi. Di sini solusi reader preference unggul dalam efisiensi karena memungkinkan pembacaan paralel tetapi tidak adil bagi penulis. Sebaliknya, reader preference mengutamakan keadilan namun mengorbankan kecepatan. Mekanisme sinkronisasi berbaris semapur memberikan performa paling stabil untuk sistem dengan intensitas baca tinggi. Untuk kesimpulannya, semapur merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan proses konkuren untuk mengatur akses terhadap sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik atau race condition. Dengarkan ada 2 operasi dasar bersama agar tidak terjadi konflik atau race condition. Dengarkan 2 operasi dasar wait untuk menahan dan sinyal V untuk melepaskan sumber daya. Semapur memastikan mutual exclusion dan sinkronisasi antar proses. Terdapat 2 jenis utama, yaitu binary semapur untuk kontrol akses tunggal dalam counting semapur untuk mengatur beberapa sumber daya sekaligus. Dalam penerapan seperti readers writers problem, semapur membantu mencapai keseimbangan antara reader dan writer dengan mencegah kondisi deadlock atau kebuntuan serta starvation kelaparan melalui kebijakan antrian yang adil sehingga sistem dapat beroperasi secara efisien, aman, dan terkoordinasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya, jika apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.